Hai netizen, kembali lagi dengan saya Rahmat di Cerita Netizen. Kereta api merupakan moda transportasi favorit masyarakat dalam melakukan perjalanan ke suatu daerah. Selain minim kemacetan dan minim kecelakaan, kereta api juga bisa mempersingkat waktu perjalanan Anda. Salah satu bagian yang terpenting dari kereta api adalah jalur rel kereta api itu sendiri. Dan saya sekarang sudah berdiri di lokasi sekitar jalur rel kereta api Terowongan Ijo Gombong. Lokasi ini pernah menjadi lokasi syuting film Kereta Api Terakhir. Film yang mengisahkan tentang perjuangan tentara Republik Indonesia untuk membawa semua kereta api yang ada ke daerah Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena dilanggarnya perjanjian Linggarjati oleh bangsa Belanda. Dibangun dengan sistem kerja paksa, Terowongan Ijo ini menjadi saksi bisu kekejaman bangsa Belanda terhadap penduduk pribumi bangsa Indonesia. Banyaknya korban yang meninggal di lokasi pembangunan Terowongan Ijo ini menjadikan tempat ini banyak sekali menyimpan kisah-kisah pilu yang akan menyayat hati yang mendengarnya. Seakan tertelan oleh waktu, tragedi-tragedi korban kerja paksa menunggu untuk diungkap. Seperti apa kisahnya? Berikut ceritanya untuk Anda. Hai netizen, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Saya mau mengingatkan lagi bahwa di Cerita Netizen ini saya akan menceritakan kisah-kisah sejarah, kisah horor, tragedi-tragedi, serta kisah-kisah misteri lainnya setiap minggunya. Untuk kalian yang belum gabung, silakan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Terowongan Ijo adalah terowongan kereta api yang terletak di Desa Bumiagung, Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen. Terowongan dengan panjang 580 meter ini menembus perbukitan kapur Gunung Malang, kawasan Kars Gombong Selatan. Terowongan Ijo masuk dalam DAOP 5 Purwokerto. Dibuat pada tahun 1885 sampai pada tahun 1886, dibangun dengan sistem kerja paksa dengan penduduk pribumi sebagai pekerjanya. Semenjak dikeluarkannya agraris wet pada tahun 1870, pasca kultur steel cell, pihak Belanda mengalami kesulitan memperoleh tenaga kerja. Hal inilah yang membuat pihak Belanda banyak melakukan penangkapan paksa terhadap penduduk pribumi untuk dijadikan tahanan yang kemudian dijadikan budak pembangunan dengan sistem kerja rodi. Kultur steel cell merupakan sistem tanam paksa yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Peraturan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor. Hasil panen dari praktek sistem tanam paksa akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Praktek sistem tanam paksa kemudian mendapat berbagai kritikan dari berbagai kalangan politikus liberal Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihentikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet dalam bahasa Belanda oleh Menteri Jajahan Engelbertus de Waal. Itulah sebabnya banyak penangkapan paksa penduduk pribumi untuk dijadikan budak pembangunan. Para pekerja pembangunan Terowongan Ijo ini mengalami banyak sekali penyiksaan saat mereka bekerja. Mereka ditendang, dipukul, ditodong dengan senjata, dan diberi makan seadanya. Bahkan tak jarang dari mereka tak diberi makan. Banyak yang meninggal di lokasi penggalian terowongan, dan ada pula yang berhasil selamat dari kekejaman kerja paksa tersebut. Seca, nama pemuda yang berhasil selamat dari siksaan tentara Belanda.
Pemuda yang baru berusia belum genap 15 tahun kala itu mengamuk membabi buta saat Belanda akan menangkap keluarga mereka untuk dijadikan budak pembangunan terowongan kereta api. Dengan senjata parang, Secap berhasil menewaskan 4 serdadu Belanda. Ayah dan kakaknya berhasil selamat melarikan diri kala itu. Namun naas, Secap berhasil tertembak di bagian kanan perutnya, yang kemudian ia ditangkap dan dibawa ke benteng Van der Wijk Gombong. Sesampainya di benteng tersebut, peluru yang menancap di tubuhnya dikeluarkan dengan paksa oleh dokter Belanda. Lukanya pun hanya disumbal dengan kain seadanya. Pada waktu itu, Secap dianggap sebagai tahanan berat. Setelah lukanya diobati, kemudian ia dibawa ke lokasi proyek pembangunan terowongan. Sebagai tahanan berat, Secap, kakinya dirantai dengan tahanan berat lainnya. Untuk tahanan ringan, selesai bekerja, mereka diangkut dengan truk dan dipulangkan ke bilik-bilik penjara benteng Van der Wijk. Sementara, untuk tahanan berat, mereka berdiam di lokasi kerja pembangunan terowongan. Di dalam terowongan tempat mereka berlindung, mereka diawasi dengan sangat ketat oleh Belanda. Secap lebih dulu dirantai dengan 3 orang lainnya, Samijan dari Ambal, Puying dari Kelirong, dan 1 orang tua sepuh sisa prajurit Pangeran Diponegoro yang berusia sekitar 75 tahun. Orang tua sepuh ini jarang sekali berbicara dan tak mau menyebutkan namanya. 2 bulan kerja paksa dilalui, pukulan serta tendangan dan hantaman senapan singgah di tubuh Secap. Para tahanan diberi makan seadanya. Para pekerja lain yang bersimpati memberikan ganyong, singkong ataupun mundul sekedar untuk tambahan makan kepada pemuda ini. 2 bulan telah berlalu. 4 serantai sekarang bertambah 2 orang tahanan menjadi 6 serantai. Partin dari Karanganyar dan Markam dari Trenggalek. Para tahanan sudah tidak lagi menghiraukan rasa lapar dan sakit. Hanya satu keinginan mereka, yaitu mati. Itulah yang mereka dambakan. Lebih baik mati daripada tersiksa oleh kekejaman tentara Belanda. Hari demi hari berganti. 6 serantai kini tak tahu lagi hari apa yang sedang mereka lalui. Siang dan malam mereka lewati di dalam terowongan. Sesekali mereka terkena sinar matahari saat dikeluarkan dari terowongan untuk disiram air. Hal itu dilakukan oleh tentara Belanda lantaran untuk menghilangkan bau yang menempel pada tubuh mereka. Tubuh mereka sudah tinggal tulang yang terbungkus kulit yang sudah mulai mengelupas. Di antara mereka berenam, Secalah yang paling muda. Tubuhnya kini tinggal kulit dan tulang. Markam kakinya hampir putus. Puying selalu batuk-batuk setiap harinya. Samijan tangan kirinya sudah tak berfungsi lagi. Partin sering tak sadarkan diri akibat dihantam senapan oleh serdadu Belanda. Ia tewas dengan rantai yang masih tersambung dengan lainnya. Sementara itu, orang tua sisa prajurit Pangeran Diponegoro masih bersikap tenang dan tak banyak mengeluh. Kamu yang paling muda dan masih terbilang sehat, tolonglah aku dan teman-temanmu ini, ujar sang prajurit. Tak ada jawaban dari Secap. Sementara itu, Puying menimbrung dan mengatakan, "Iya Secap, benar kata kakek." Markam dan Samijan hanya mengangguk mengiyakan. "Secap, maafkan aku," ujar sang prajurit. Sementara itu, Secap hanya terdiam dan tak bisa menjawab. "Secap, sekarang kewajibanmu, potonglah," ujar sang prajurit. Dengan isak tangis yang tak bisa ditahan, ia melakukan perintah untuk memotong urat nadi sang prajurit Pangeran Diponegoro dengan beling yang sudah ada di tangannya. Darah orang tua itu menyembur membasahi tubuh Secap. Seketika itu, Secap langsung pingsan dengan tubuh penuh darah teman-teman. Entah apa yang terjadi setelah itu. Secap terlepas dari rantai dan masih hidup
kemudian ditolong oleh penduduk Rowokele. Itulah cerita mengenai tragedi yang menimpa para pekerja pembangunan terowongan Ijo Gombong, yang dalam pembangunannya banyak sekali menelan korban jiwa. Sebagai bangunan bersejarah dan saksi bisu kekejaman Belanda, terowongan Ijo juga menyimpan banyak kisah misteri. Cerita-cerita mistis mengenai kereta terowongan Ijo Gombong akan saya upload di episode cerita netizen berikutnya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan jika kalian pernah mengalami hal-hal mistis di terowongan ini, kalian bisa ceritakan di kolom komentar atau DM saya melalui Instagram. Dan akhir kata dari saya adalah, hargai perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan dengan cara tidak merusak, mencoret-coret, ataupun mengambil benda-benda bersejarah peninggalan nenek moyang kita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa menikmati kebebasan seperti sekarang. Saya Rahmat dan sampai jumpa di cerita netizen berikutnya. Dadah.